Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Silakan dulu. Ini Mbak yang semalam chat saya untuk melakukan proses konseling. Iya. Sebelum kita melakukan proses konseling pada hari ini, kita kenalan dulu ya. Nama saya Jerry Abing Ramadan. Saya sebagai konselor. Kalau Mbaknya sendiri? Saya Lutfia. Oke, Mbak kesini boleh tahu naik apa ya? Tadi sih kebetulan dia ada teman. Boleh tahu Mbak Lutfia kuliahnya jurusan apa ya? Jurusan fisika. Semester berapa? Semester 5. Oke. Mbak Lutfia sebelumnya sudah melakukan proses konseling? Belum. Oke, saya jelaskan dulu apa itu konseling individu. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan berupa layanan kepada klien untuk memecahkan suatu masalah klien tersebut. Iya. Konseling itu ada beberapa asas, ada 3. Yang pertama asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asas kesukarelaan. Jadi Mbak Lutfia datang ke sini dalam melakukan proses konseling itu tidak keterpaksaan dari siapapun. Yang kedua keterbukaan. Jadi Mbak Lutfia ini terbuka apapun yang Mbak Lutfia datangnya. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi rahasia Mbak Lutfia itu tidak terbongkar ke klien atau ke orang-orang. Sebelum melakukan proses konseling, alangkah baiknya kita memberikan waktu dulu dalam proses konseling pada hari ini. Saya beri 10-15 menit agar dalam proses konseling ini berjalan dengan lancar dan hikmah. Sebelum juga kita melakukan proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses konseling ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sebenarnya permasalahan Mbak Lutfi ini apa yang sedang dihadapi ya? Silakan, boleh diceritakan. Jadi begini Kak, saya kan selama ada di sini kan bukan orang asli sini, saya rantauan. Jadi saya di sini ini ngontrak sama teman-teman saya. Saya itu berempat, tapi yang membuat saya itu kurang nyaman itu karena salah satu di antara mereka itu ada orang yang agresif, kayak egois gitu, kayak maunya itu menang sendiri. Dia ngomong mau didengerin, tapi saat kita berbicara, saat kita memberikan pendapat, teman-teman yang memberikan pendapat itu dia kayak apa sih, kayak selalu nggak terima gitu. Padahal kan kita sebagai teman yang baik itu kan kayak ngajarin yang baik gitulah ya, kira-kiranya dia melakukan hal-hal yang buruk, yang agak gimana gitu kita ingetin, tapi dia malah nggak mau. Terus saat dia ngomong itu tuh nggak pernah mau ini loh, kayak mikirin perasaan orang. Dia tuh lebih ceplos-ceplos orangnya. Tapi kitanya kan ini sih, namanya setiap hati orang kan beda-beda. Jadi kita kayak tersinggung, tapi dia biasa aja. Tapi di saat kita itu mencoba buat sama kayak dianya tersinggung gitu. Jadi saya kadang bingung sendiri, ini anak gimana sih cara ininya gitu. Pernah juga saat itu dia pernah berantem sama teman saya yang satunya. Itu tuh cuma hal sepele doang, padahal teman saya yang satunya juga udah bersikap biasa aja, tapi dia yang malah membesar-besarkan masalah gitu. Dia sih memang orang yang suka cari-cari masalah gitu loh, hal sepele dibesar-besarin. Kadang kan pikirannya masih kayak anak kecil lah, padahal kan kita tuh udah cukup dewasa kan. Maaf sebelumnya sepotong. Apakah Mbak Lutfia sudah ngobrol sama dia, maksudnya dengan baik-baik apapun, maksudnya apa yang ingin dia mau gitu? Udah pernah, cuman dia saat itu aja dia ngomong iya kali salah, tapi diulanginya lagi gitu. Entah karena kita tuh mikir apa dia ini memang dari sananya udah begitu, apa emang dari sifat dia. Tapi kan cuma walaupun memang dari sifat dia, dan dia juga tuh kalau di kelas jarang akur gitu loh Kak sama teman-teman sekelas, karena dia juga tuh ya itu tadi perkataan dia itu yang membuat orang tuh malas berteman sama dia. Sebenarnya yang betah berteman sama dia itu ya teman-teman kontrakannya ini. Kebetulan kan kita satu kelas tuh kan, jadi kita inisiatif beda, yuk kita biar tugasnya enak, bisa saling kerja sama, kalau nggak tahu bisa enak salingannya, itu kita memutuskan untuk kontrak bersama. Dan tapi ternyata selama kenal dia lebih jauh, kita ngerti sifat dia itu tuh sulit banget buat dipahami, maunya diingetin tapi nggak mau ngertiin. Dia itu orangnya ceplos-ceplos, terusan juga ngebuat temen sekelas itu apa sih males banget gitu loh. Dia tuh sering banget marah sama si A, si B, nanti
yang lain juga ikut diambekin gitu. Saat orang lain memberikan pendapat, dia nggak terima, dia merasa dia paling benar sendiri gitu. Nah, boleh kalau boleh tahu, temennya Mbak Lutfia ini kenalnya dari mana? Apa dari semenjak kuliah atau dari SMA? Dari semenjak kuliah, kan kalau kuliah itu kan kayak ada PBAK gitu sih ya. Nah itu ada grup, nah itu tuh kita kenal dari grup itu. Sebelum kita memang belum pernah ketemu kan, tapi ternyata kita dipertemukan di sekelas gitu. Jadi semenjak dari semester 1 sampai semester 5 ini. Berarti bukan dari SMA. Bukan. Apakah teman Mbak Lutfia yang sifatnya agresif itu mempunyai teman dekat, atau dia sering cerita sama teman dekatnya di kelas gitu? Selain dikontrakan Mbak Lutfia. Ada sih satu, cuman ya itu kadang kan teman yang satu yang dekat sama dia juga suka curhat ke saya. Sebenarnya dia tuh suka sebel juga, cuman dia lebih bisa meredam gitu. Kalau yang teman-teman yang lainnya kan langsung nggak terima juga. Kalau dia tuh lebih sabar, lebih bisa mengerti sifat teman saya yang agresif itu kayak gitu. Jadi dia lebih nyaman dengan teman saya yang itu, karena memang apa yang dia omongin itu dia iya aja, sebenarnya sebel juga gitu. Apakah Mbak Lutfia sudah ngobrol sama temen yang dekatnya itu apa? Iya sih, sempat Maksudnya ngobrol. dia juga merasakan yang apa Mbak Lutfia rasakan? Iya, dia lebih bisa menutupi. Cuman kalau teman-teman yang lain itu ya udah frontal aja, kayak marah juga, ikut marah. Kalau dia ya udah, dia mikirnya udahlah biarin aja, nanti juga diam sendiri dia gitu. Apakah Mbak Lutfia sudah tahu latar belakang dari teman Mbak Lutfia yang agresif itu, atau mungkin dia dari, mohon maaf, keluarga dari broken home atau apa gitu? Iya sih, saya itu juga pernah kan dulu nih, namanya satu kontrakan kan suka cerita-cerita tuh kan tentang keluarga, namanya kita pikirkan udah jadi kayak keluarga, jadi kita terbuka. Dia dari ini keluarga broken home gitu. Mungkin karena itu juga sih. Sepertinya kalau dia di rumah sih dia tinggalnya tuh sama neneknya, karena si bapaknya kan pergi, nah ibunya kerja di luar kota gitu. Mungkin dia sering dimanjain sama neneknya atau apa? Ya mungkin sih seperti itu, soalnya dilihat kalau dari telepon juga, kalau kita perhatiin tapi video callan tuh iya sebenarnya sih dimanja gitu dia. Mungkin dari faktor lingkungan juga dan keluarga juga kali banyak. Kan setiap orang kan tidak pasti punya sifat baiknya, nggak mungkin dia terus kan. Apakah Mbak Lutfia pernah merasakan sifat baiknya? Sebenarnya sih dia memang, saya akuin dia tuh emang sebenarnya orangnya tuh baik. Dia tuh kalau temannya lagi kesusahan, temannya lagi minta tolong ke dia tuh cepet tanggap gitu loh. Cuman ya itu sifat dia itu yang kadang membuat kita itu kesal sama kayak gitulah. Tindakan apa yang Mbak Lutfia lakukan setelah melakukan proses konseling ini? Nah itu dia Kak, saya itu bingung. Saya udah ngomong juga sama teman-teman saya, gimana sih ya ngadepin dia ini. Nah itu juga nggak ada solusinya. Makanya saya itu datang ke sini, saya meminta tolong sih sama kakak gimana sarannya gitu. Saya dan teman-teman saya ngadepin dia itu harus seperti apa. Menurut saya sih Mbak Lutfia menurunkan ego Mbak Lutfia, lebih sabar juga. Mbak Lutfia sama teman-teman Mbak Lutfia yang ada di kontrakan itu menghadapi dia. Mungkin dari faktor lingkungan, mohon maaf juga mungkin dari faktor dia tadi kan broken home juga yang Mbak Lutfia sudah sampaikan. Ya mungkin memang begitu sifat dia, perilaku dia gitu. Mungkin dia tadi kan Mbak Lutfia bilang telah menjelaskan dia disayang gitu kan sama neneknya, sama ibunya, jadi lebih sabar aja yang menghadapi dia. Mungkin seperti itu, mungkin dia nanti akan lebih terbuka lagi wawasan dia, pemikiran dia, yang apa yang Mbak Lutfia rasakan. Jadi seiring waktu berjalan itu pun akan membuka pikiran dia gitu sih menurut saya. Apakah Mbak Lutfia sudah puas dalam proses konseling ini? Sepertinya sih sudah lebih baik, sudah ada pencerahan gitu, tahu gimana cara ngadepinnya gitu. Oke, kebetulan juga waktunya sudah habis juga, jadi mohon maaf apabila dalam proses konseling ini ada tutur kata saya yang salah atau tindakan saya yang kurang berkenan kepada Mbak Lutfia. Saya akhiri dalam sesi konseling ini. Saya juga terima kasih banget Mbak Lutfia sudah datang di sini. Saya
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.